Bagi sebagian orang, jalur kerja keras terlalu lama untuk ditempuh. Di lorong-lorong gelap kepercayaan masyarakat, ada jalan pintas yang konon bisa mengubah nasib sekejap mata tanpa kerja keras, hanya dengan perjanjian. Hari ini kita akan membongkar 10 jenis pesugihan paling ampuh namun paling mengerikan yang pernah ada di Indonesia. Ingat ya, ini bukanlah konten ajakan dan saya juga mengingatkan jika kalian nekat melakukannya, kalian harus menanggung konsekuensinya. Langsung saja bareng Aquabit, mari kita mulai pembahasannya. Nomor 10, pesugihan nikah jin. Nikah jin seringkali dianggap sebagai salah satu jenis pesugihan yang paling elegan namun sekaligus paling mengikat secara spiritual. Secara historis, kepercayaan akan pernikahan antara manusia dan jin sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Hal ini sering dikaitkan dengan upaya penguasaan atau individu untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, perlindungan gaib, hingga kekayaan. Ada beberapa tempat di Indonesia yang sering dikaitkan dan diduga sebagai titik pertemuan untuk ritual ini. Pertama ada di Gunung Salak, Jawa Barat. Yang kedua ada di Gunung Merapi dan juga Gunung Lawu. Dan berikutnya ada di hutan Krendo Wahono di Solo. Biasanya pelaku diwajibkan menjalani puasa tertentu seperti puasa mutih dan menyiapkan sesaji berupa kembang setaman, kemenyan kualitas terbaik, serta ayam cemani. Di lokasi keramat nih, Kuncen akan membacakan mantra untuk memanggil sosok jin yang bersedia untuk menikah. Pelaku akan mengalami fenomena trans atau masuk ke dimensi lain untuk bertemu calon pasangannya. Dan disinilah kontrak akan dibuat. Jin akan meminta mahar yang biasanya bukan sekedar uang, melainkan janji untuk tidak menikah dengan manusia atau menyediakan kamar khusus di rumah yang tidak boleh dimasuki siapapun. Lalu apa resikonya? Pelaku seringkali kehilangan nafsu terhadap manusia nyata. Dan jika nekat nikah dengan manusia biasa, jin tersebut biasanya akan mencelakai pasangan sah pelakunya. Karena perbedaan waktu antara alam jin dan alam manusia, pelaku seringkali terlihat cepat tua gitu, karena energinya diserap oleh pasangan gaibnya tersebut. Nomor 9, pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi letaknya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejarah pesugihan di sini sebenarnya merupakan distorsi dari penghormatan terhadap dua tokoh sejarah, yaitu Eyang Jogo dan Eyang Raden Imam Sujono yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Awalnya orang datang untuk berziarah dan berdoa menghormati jasa mereka. Namun seiring berjalannya waktu, muncul kepercayaan bahwa berdoa di sana bisa mendatangkan kekayaan instan yang entah dari mana. Fenomena ini kemudian bergeser menjadi praktik pesugihan dengan keterlibatan makhluk gaib yang dipercaya menghuni kawasan tersebut. Tata cara ritualnya sebagai berikut. Pelaku biasanya datang pada hari-hari tertentu yang dianggap keramat, seperti Jumat Legi. Pelaku melakukan sembahyang atau meditasi di depan makam. Beberapa orang menggunakan metode ciamsi atau meramal nasib dengan lidi bambu untuk mengetahui apakah niatnya direstui atau tidak. Kemudian pelaku akan duduk berhari-hari di bawah pohon Dewan Daru untuk menunggu daun atau ranting jatuh secara alami. Jika kejatuhan daunnya, dipercaya pelakunya akan segera kaya. Daun tersebut kemudian disimpan di dalam dompet atau berangkas sebagai jimat penarik uang. Lalu kontrak tumbalnya seperti apa nih? Nah, meskipun terlihat hanya menunggu daun gugur saja nih, konon ada perjanjian gaib di baliknya. Setiap harta yang didapat harus dibayar dengan nyawa. Umumnya tumbal yang diminta adalah anggota keluarga atau kerabat dekat setiap beberapa tahun sekali. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa jika pelaku meninggal, beban pesugihan akan diwajibkan. Tumbalnya itu bisa turun-temurun ke anak cucunya hingga 7 turunan. Dan banyak juga cerita tentang pelaku pesugihan Gunung Kawi yang di masa tuanya itu hidup menderita sakit-sakitan secara tidak wajar, atau seluruh anggota keluarganya habis menjadi tumbal hingga ia hidup sebatang kara di tengah kemewahan. Nomor 8, sate gagak. Sate gagak adalah ritual dagang dengan alam gaib. Dalam kepercayaan mistis Jawa,
Burung gagak dianggap sebagai burung kematian atau burung pembawa pesan dari alam barzakh. Ritual ini bukan mencari kekayaan lewat pelaris bisnis, melainkan menjual sate kepada makhluk halus, terutama genderuwo atau jin penunggu, untuk ditukar dengan harta atau angka atau emas-emas goib. Ritual sate gagak dilakukan secara mandiri di tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang makhluk halus. Ritual ini menuntut keberanian mental yang sangat luar biasa karena pelakunya akan melihat penampakan setan-setan itu secara langsung. Pertama, pelaku harus punya daging gagak, dan daging gagak itu sudah dibuat kayak sate gitu ya. Pelaku harus membakar sate tersebut di tempat angker dalam keadaan telanjang bulat agar keberadaannya terlihat oleh penghuni alam gaib sambil berteriak teh sate seperti pedagang sate pada umumnya. Makhluk halus akan datang untuk membeli sate tersebut. Mereka tidak membayar dengan uang biasa, melainkan dengan perhiasan, tumpukan uang gaib, dan emas yang harus diambil saat itu juga sebelum matahari terbit. Meskipun terlihat tidak meminta tumbal, tetapi pesugihan ini punya resiko yang sangat-sangat mengerikan ya. Jika pelaku lari karena takut sebelum transaksi selesai, ia bisa gila permainan karena jiwanya tertinggal di alam gaib. Kemudian jika pelaku tidak sanggup lagi menyediakan dagangan di waktu yang ditentukan, nyawa pelaku sendirilah yang akan diambil sebagai ganti sate yang mereka inginkan. Waduh, ngeri sekali. Nomor 7, pesugihan popok wewe. Popok di sini bukanlah popok bayi manusia ya, melainkan sebutan untuk selembar kain milik wewe gombel. Dalam mitologi Jawa, wewe gombel digambarkan sebagai sosok wanita tua dengan payudara yang panjang yang sering menculik bocil-bocil yang ditelantarkan atau bermain di waktu maghrib nih. Kain yang ia kenakan biasanya berwarna putih kusam atau kain jarik yang sudah robek-robek nih. Kain tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Lalu ritual dan cara mendapatkannya gimana? Jadi pelaku ini harus pergi ke tempat yang diyakini sebagai sarang wewe gombel seperti pohon bambu yang rimbun, bangunan tua yang lembab, atau hutan yang gelap. Jadi harus cari wewe gombelnya dulu ya. Berikutnya melakukan aksi pencurian. Pelaku harus memiliki keberanian tingkat tinggi untuk mendekati sosok ini dan menarik atau mengambil kainnya tanpa ketahuan. Jika ketahuan wewe gombel, pelaku bisa diseret ke alam gaib dan tidak akan pernah kembali lagi. Setelah kain tersebut didapatkan, ada beberapa manfaat gelap yang dicari oleh pelakunya, di antaranya menghilang atau panglimunan. Pelaku dipercaya bisa menghilang dari pandangan manusia biasa. Bisnisnya lancar dan pelaku memiliki kekebalan. Meskipun memberikan kemampuan luar biasa, popok wewe juga membawa penderitaan bagi pemiliknya. Seperti pelaku akan berbau busuk terus-menerus, wajahnya terlihat selalu pucat, dan wewe gombel ini tidak akan tinggal diam ya. Dia akan menghantui sanak saudara pelaku selamanya. Nomor 6, pesugihan jual musuh. Pesugihan jual musuh didasari oleh dua motivasi utama, kekayaan dan juga dendam. Pelaku biasanya adalah orang yang merasa sakit hati, terhina, atau dikalahkan dalam persaingan bisnis oleh seseorang. Daripada sekedar mencelakai, pelaku memilih untuk menjual jiwa musuhnya kepada penguasa gaib agar kematian si musuh mendatangkan keuntungan finansial bagi dirinya. Prosedurnya ini pelaku harus mencari kenalan dukun terlebih dahulu ya, agar punya koneksi dengan jin kafir. Pelaku harus membawa sesuatu berasal dari musuhnya, bisa berupa foto, nama lengkap beserta tanggal lahirnya, atau benda pribadi seperti helai rambut, potongan kuku, bahkan bekas injakan tanah di musuh. Musuh yang berhasil dijual biasanya akan mengalami sakit mendadak yang tidak bisa dijelaskan secara medis, kecelakaan tragis, atau berperilaku seperti orang gila sebelum akhirnya meninggoy. Setelah meninggoy, kekayaan pelaku akan meningkat secara drastis melalui bisnis yang tiba-tiba lancar atau proyek besar yang datang tak terduga. Meskipun pelaku merasa aman karena bukan keluarganya yang jadi tumbal nih, ada harga yang sangat mahal dan harus dibayar. Dipercaya bahwa jika musuh tersebut memiliki perlindungan gaib dan iman yang kuat,
kiriman tersebut akan mental dan kembali kepada si pengirim atau pelaku dengan kekuatan berkali-kali lipat. Dan di akhir hayatnya, pelaku pesugihan ini tidak akan diterima di alam manapun dan konon akan menjadi budak atau pengikut abadi dari entitas yang dulu membantunya membun-bun si musuhnya tadi. Nomor 5, pesugihan tukar guling. Istilah tukar guling dalam dunia klinik berarti menukar nyawa dengan harta. Secara spesifik, ini merujuk pada tindakan menyerahkan anggota keluarga inti, seringkali anak kandung, pasangan, atau orang tua sebagai pengganti kekayaan yang diberikan oleh entitas gaib. Ada juga versi yang lebih spesifik bernama tukar janin, di mana seorang calon ibu menjual janin dalam kandungannya kepada pemuja rahasia atau makhluk gaib agar bayinya hilang secara misterius dan digantikan dengan tumpukan uang atau keberhasilan bisnis yang luar biasa. Tata cara ritualnya sama seperti sebelumnya, pelaku harus punya kenalan mbah dukun terlebih dahulu yang bisa menghubungkan dengan makhluk gaib. Risiko dari pesugihan ini juga sangat kejam. Pelaku memang menjadi kaya raya, tetapi ia harus hidup di rumah mewah yang dibangun di atas darah orang yang ia cintai. Suasana rumah biasanya akan terasa sangat dingin mencekam dan sering terdengar suara tangisan atau penampakan dari anggota keluarga yang telah ditumbalkan. Dan biasanya satu nyawa hanya bertahan untuk beberapa tahun, misal 5-10 tahun saja. Jika harta ingin tetap mengalir, pelaku harus mencari tumbal baru lagi. Jika tidak ada lagi orang yang bisa ditumbalkan, maka nyawa si pelaku sendiri yang akan diambil dengan cara yang sangat meyakinkan dari jin-jin tadi. Nomor 4, pesugihan Nyi Blorong. Nyi Blorong sering digambarkan sebagai sosok wanita cantik jelita yang mengenakan kebaya hijau dengan bagian bawah tubuh berbentuk ular raksasa. Menurut legenda, ia adalah sosok sakti yang ditugaskan untuk mengumpulkan pengikut bagi kerajaan gaib pantai selatan. Kekayaan yang diberikan oleh Nyi Blorong konon berasal dari sisik-sisik emas yang jatuh dari tubuh ularnya saat ia menampakkan diri atau melakukan ritual tertentu dengan pelakunya. Tata cara atau prosedur ritualnya hampir sama dengan nikah gaib tadi ya. Pelaku harus menyiapkan satu kamar kosong di rumahnya yang hanya boleh dimasuki oleh pelaku sendiri. Kamar ini harus selalu wangi, kemenyan, dan dihiasi dengan perlengkapan mewah ala kerajaan. Dan pada malam-malam tertentu, biasanya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, Nyi Blorong akan datang ke kamar tersebut. Pelaku diwajibkan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Nyi Blorong. Setelah Nyi Blorong pergi, di lantai kamar tersebut dipercaya akan bertebaran kepingan emas murni yang berasal dari sisik tubuh ularnya. Emas inilah yang kemudian membuat pelaku menjadi kaya raya dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun ritualnya bisa dilakukan di kamar, tetapi pemujaan awalnya konon pelaku harus meditasi dulu di gua-gua keramat di selatan pantai Jawa. Lalu kengerian dan resikonya gimana? Jadi ada mitos mengerikan bahwa saat pelaku meninggal dunia, jiwanya tidak akan kembali ke Tuhan, melainkan dibawa ke dasar laut selatan untuk dijadikan bagian dari konstruksi bangunan kerajaan gaib, bisa jadi lantai atau bisa jadi tiang. Jika pelaku ingin berhenti atau gagal memenuhi syarat harian, Nyi Blorong akan marah dan mengambil nyawa anggota keluarga pelaku satu persatu sebagai bentuk denda atas pengingkaran janji. Nomor 3, pesugihan tuyul. Tuyul digambarkan sebagai makhluk halus berwujud anak kecil, berkepala gundul, dan biasanya hanya mengenakan celana dalam saja. Dalam dunia metafisika, tuyul dipercaya sebagai janin dari keguguran atau bayi yang meninggal dalam keadaan yang kemudian dihidupkan kembali melalui ilmu hitam oleh para dukun untuk menjadi budak manusia. Tuyul tidak bisa mengambil uang dalam jumlah miliaran sekaligus. Ia hanya mengambil 1 atau 2 lembar uang saja, biasanya pecahan besar seperti 50 ribuan atau 100 ribuan, secara konsisten dari rumah-rumah tetangga atau pasar. Konon tuyul tidak bisa mengambil uang yang diikat dengan karet gelang atau uang yang dijepit dengan benda tajam seperti silet atau bawang putih. Karena itulah banyak pedagang pasar itu melakukan hal-hal tersebut untuk mencegah tuyul ya. Tata cara ritualnya tidak semengerikan pesugihan yang tadi kita bahas. Biasanya pelaku membeli tuyul dari para dukun yang udah memeliharanya. Kemudian pelaku harus menyiapkan mainan di rumahnya agar si tuyul ini betah. Nah, yang mengerikan masalah ini tuh malah menimpa istri sang
pemilik tuyul ya. Istri dari pemilik tuyul diwajibkan untuk menyusui tuyul tersebut setiap malam. Namun yang dihisap bukanlah air susu, melainkan darah atau energi kehidupan si ibu. Hal ini yang menyebabkan sang ibu biasanya atau sang istri itu biasanya terlihat sangat kurus, pucat, dan sakit-sakitan. Nah, buat kalian yang punya tetangga, punya ciri-ciri kayak begini, kemungkinan dia pelihara tuyul ya. Pertama, dia itu kaya tetapi pelit. Kemudian jalannya seperti membungkuk dan tangannya terlipat di belakang seperti menggendong gitu. Dan yang ketiga, kalau makan selalu disisakan supaya dimakan oleh tuyul-tuyulnya. Lalu resikonya seperti apa? Nah, karena energi terus dihisap, sang istri seringkali meninggoy dan kondisi mengenaskan ya, seperti kering kerontang gitu. Dan karena sifatnya seperti anak-anak, tuyul bisa menjadi sangat nakal jika permintaannya itu tidak dipenuhi. Gimana menurut kalian? Apa kalian mau pelihara tuyul? Aduh, ngeri. Nomor 2, pesugihan babi ngepet. Babi ngepet adalah ilmu hitam yang mengandalkan siluman babi sebagai media. Dalam kepercayaan lokal, babi dianggap sebagai simbol kerakusan. Pesugihan ini mulai populer di masa masyarakat masih hidup di pedesaan, di mana hilangnya uang secara misterius sering dikaitkan dengan penampakan babi hutan yang masuk ke pemukiman pada malam hari namun menghilang saat dikejar. Ritual ini biasanya melibatkan kerjasama tim, seringkali antara suami dan istri. Pertama, pelaku harus mencari kenalan mbah dukun terlebih dahulu yang bisa menghubungkan dengan siluman babi. Setelah berhasil, pelaku akan mendapatkan kain hitam dari siluman agar bisa berubah menjadi babi. Di rumah, pelaku dan istri akan membuat ritual dan sesajen dengan lilin. Sementara sang suami yang berubah menjadi babi pergi ke rumah-rumah warga untuk mencari uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding. Uang yang dicuri akan ditransfer ke rumahnya yang ditunggu istri tadi ya, ke nampan yang dijaga istri lah dia, seperti itu. Sang istri harus tetap di rumah menjaga sebatang lilin yang menyala di atas nampan berisi air. Meskipun statusnya siluman, babi ngepet ini bisa ditangkap oleh massa ya. Dan lilin tadi sebagai tanda kondisi babi kalau makin redup artinya babinya itu dalam bahaya. Dan jika lilinnya mati, maka pelaku akan terjebak di dalam tubuh babi selamanya dan menjadi babi. Inilah yang akan menyebabkan pelaku seringkali berakhir tewas di amuk massa sebelum sempat menjelaskan apapun. Pelaku harus terus-menerus melakukan ini karena sifat pesugihan ini bisa menjadi kecanduan ya. Semakin banyak harta, semakin besar keinginan siluman babi untuk semakin menjadi babi alias menguasai jiwa si pelaku. Nomor 1, pesugihan kandang bubrah. Dalam bahasa Jawa, kandang berarti rumah atau tempat tinggal, dan bubrah berarti berantakan, rusak atau dibongkar. Secara harfiah, pelaku pesugihan ini diwajibkan untuk menjaga agar rumahnya selalu dalam kondisi rusak atau dalam proses pembangunan. Filosofinya adalah jika kamu ingin hartamu terus mengalir, jadi jangan pernah biarkan rumahmu selesai dibangun. Lokasi untuk mengambil ijazah atau kontrak kandang bubrah yang paling melegenda adalah di daerah Jawa Tengah, khususnya di sekitar area Gunung Merapi atau makam-makam kuno yang dipercaya memiliki energi kemakmuran hitam. Pelaku wajib merenovasi rumahnya terus-menerus. Jika hari ini membangun tembok, bulan depan harus dibongkar dan diganti lagi. Bunyi palu, gergaji, dan aktivitas kuli bangunan harus terdengar setiap hari di rumah tersebut. Karir dan bisnis pelaku akan terus melejit setelahnya. Namun tetap memiliki resiko yang menimpa pelaku nih. Jadi resikonya itu antara lain hidup puluhan tahun di tengah suara renovasi yang tak kunjung usai. Kedamaian rumah tangga pun hilang. Kemudian syarat renovasi ini adalah kontrak seumur hidup. Begitu pembangunan berhenti karena alasan apapun itu atau malas atau habis uang, maka nyawa penghuni rumah atau si pelaku sendiri akan diambil sebagai gantinya. Rumah tersebut akan meminta darah sebagai semennya. Setelah pelaku meninggal, akan ditarik untuk menjadi bagian dari bangunan gaib milik sang penguasa jin. Mereka tidak akan pernah tenang selamanya. Nah, dari 10 pesugihan tadi, mana yang menurut kalian paling tidak masuk akal nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk menjadi bagian dari komunitas pencari fakta misteri saya. Saya Abid,
pamit, salam mistis.